Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Gun-Gun Gunawan dari Prodi Akuntansi kelas B. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan kesempatan kepada kita semua. Teman-teman yang saya hormati, saya akan coba membahas materi yang berjudul Hakikatul Insani atau hakikat pada manusia. Tujuan dari materi ini agar manusia memahami bahwa manusia sebagai makhluk yang lemah dan bagaimana kelemahan itu dapat menjadi kemuliaan. Semua manusia dan apapun kedudukannya, manusia harus memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Hal ini sangat penting agar kita bersikap adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk Allah lainnya. Hakikat manusia itu ada 5. Yang pertama adalah hakikat manusia itu adalah sebagai makhluk, bukan sang pencipta. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Maka kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita manusia ada yang menciptakan. Dengan itu kita harus berterima kasih kepada sang pencipta tersebut. Dengan cara yaitu kita beribadah dan mentaati semua peraturan-peraturan yang diberikan kepada kita semua sebagai manusia. Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, yaitu cenderung kepada kebenaran dan patuh pada sang Khalik atau sang pencipta. Sebagai makhluk, itu Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah dan bodoh, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu, setan, dan amanah yang diberikan kepada manusia itu yaitu tugas-tugas ibadah yang harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah apa yang diberikan kepada manusia tersebut? Yaitu amanah yang diberikan oleh Allah, yaitu dibebani tugas dan tanggung jawab, yaitu harus beribadah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum amanah itu diberikan kepada manusia, Allah terlebih dahulu memberikan atau menawarkan amanah tersebut kepada makhluk lainnya, yaitu diantaranya
makhluk Allah, langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi mereka enggan tidak mau menerimanya karena mereka khawatir tidak bisa menjalankannya. Karena konsekuensinya kalau tidak bisa menjalankan, Allah akan memberikan balasan siksa. Tetapi manusia malah menerimanya. Sungguh manusia itu sangat bodoh. Manusia menyanggupi semua amanah yang ditawarkan kepadanya. Dan amanah tersebut apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan mendapat siksa, yaitu neraka. Disitulah manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Silahkan, Allah memberikan pilihan amanah tersebut. Mau dikerjakan atau tidak, Allah tidak akan rugi. Yang rugi yaitu diri sendiri atau manusia tersebut. Allah memberikan konsekuensi untuk mengerjakan amanah tersebut. Apabila dikerjakan amanah atau tugas-tugas ibadah yang diberikan, yang dibebankan kepada manusia, dengan dikerjakan dengan keikhlasan, maka Allah akan memberikan balasan hadiah, yaitu surga, yang di dalamnya penuh kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Sebaliknya, apabila amanah tersebut atau tanggung jawab tersebut tidak dikerjakan, Allah akan memberikan balasan, yaitu neraka, tempat yang seburuk-buruknya. Yang kedua, amanah hakikat yang diberikan kepada manusia adalah kemuliaan, yang artinya makhluk Allah yang diberikan kemuliaan dari makhluk-makhluk lainnya. Di antaranya diberikan kesempurnaan, ditiupkannya ruh kepada manusia, dan diberikan unsur-unsur pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kebanyakan manusia lalai akan hal itu, lupa akan hakikat manusia diciptakan ke dunia ini. Yang ketiga, hakikat manusia yang diberikan Allah adalah manusia diberikan beban. Artinya manusia diciptakan oleh Allah ke dunia ini diberikan beban atau tanggung jawab atau amanah untuk beribadah, taat kepada Allah, dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Yaitu ibadah harus senantiasa taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah, baik berupa perbuatan maupun ucapan yang berupa lahir maupun batin, sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hakikat yang keempat,
manusia diberikan kebebasan memilih. Artinya adalah manusia makhluk yang diberikan kebebasan untuk memilih apakah mau memilih dengan keimanan atau kekufuran. Silakan, Allah memberikan kebebasan ke setiap manusia. Sebagaimana Allah berfirman, artinya, dan kami telah menunjukkan dua jalan, kebaikan dan kejahatan, dan telah diberikannya pula mereka akal untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan akal itu sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakan, yang buruk untuk ditinggalkan. Yang kelima adalah hakikat manusia, balasan atau pertanggungjawaban. Setiap manusia, setiap perbuatan manusia pasti akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah. Yang baik akan mendapatkan surga, yang jahat akan mendapatkan siksa neraka. Maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang akan dilakukan, memilih surga atau neraka. Maka dari materi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, hakikat pada dasarnya diciptakan ke dunia ini hanya untuk beribadah, bersyukur kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan salah memilih jalan yang diberikan pilihan oleh Allah. Kita senantiasa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan atau diberikan bimbingan, perlindungan atau petunjuk jalan menuju kebenaran atau ridhonya Allah, agar kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja materi daripada hakikat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.